Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang komponen-komponen dasar sistem pneumatik. Komponen dasar sistem pneumatik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama katup kontrol arah, kemudian katup pengatur aliran, katup pengatur tekanan, dan kelompok penggerak. Sesuai dengan namanya, katup kontrol arah berfungsi untuk mengarahkan aliran udara bertekanan dari satu komponen ke komponen yang lain. Kemudian katup pengatur aliran berfungsi untuk mengatur debit aliran atau jumlah aliran udara yang dialirkan. Kemudian katup pengatur tekanan berfungsi untuk mengendalikan berapa besar tekanan udara yang dialirkan ke komponen tertentu. Kemudian bagian penggerak berfungsi untuk mengubah energi udara bertekanan menjadi energi gerak, baik itu gerak linier atau lurus, dan juga gerakan berputar. Kita bahas satu persatu dari katup kontrol arah. Katup kontrol arah di sini terdiri dari kotak-kotak dengan arah panah yang ada di dalam kotaknya. Kemudian ada lubang saluran, ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, nama katup diambil dari jumlah saluran udara yang ada per jumlah kotak yang ada pada katup tersebut. Jadi misalkan pada gambar ini terdapat 2 saluran udara, 1, 2, kemudian ada 2 kotak, maka dinamai katup 2/2. Pada contoh berikutnya, ada 1, 2, 3 saluran udara, kemudian ada 2 kotak, sehingga dinamai katup 3/2. Pada contoh di bawah ini, ada 1, 2, 3, 4, kemudian ada 3 kotak, sehingga dinamakan katup 4/3 dan seterusnya. Nah, kotak-kotak pada katup kontrol arah menggambarkan jumlah posisi katup yang bisa diaktifkan. Kemudian saluran udara ini ada nomornya. Setiap nomor memiliki arti di mana angka 1 itu merupakan saluran input, jadi udara bertekanan masuk lewat saluran nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah saluran keluaran di sini. Kemudian nomor 3 adalah saluran pembuangan. Nah, jika dia memiliki 4 saluran, maka saluran 1 adalah saluran input atau udara bertekanan masuk melalui saluran 1. Saluran 2 di sini merupakan saluran output, saluran 3 saluran pembuangan, dan saluran 4 adalah saluran output juga. Jadi memiliki 2 output. Begitu juga dengan katup yang terakhir, di sini ada 5 lubang dengan 2 kotak, maka namanya katup 5/2, di mana nomor 1 tetap saluran masuk, nomor 2 dan 4 untuk keluaran, dan nomor 3 adalah saluran pembuangan, begitu juga nomor 5. Kenapa dinamakan saluran pembuangan? Karena udara di sistem pneumatik setelah digunakan akan dibuang ke udara bebas. Jadi berbeda dengan sistem hidrolik di mana oli yang sudah digunakan untuk menggerakkan komponen dikembalikan lagi ke tangki. Tapi untuk sistem pneumatik, udara yang sudah digunakan dibuang ke udara bebas. Kemudian bagian yang kedua adalah katup pengatur aliran, di mana dia berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur jumlah aliran atau debit udara bertekanan yang dialirkan. Ada katup throttle valve atau katup cekik, kemudian ada
katup pengatur aliran satu arah karena hanya satu arah saja yang diatur. Dari arah sebaliknya dia tidak diatur, tidak mengalami pengurangan atau pengaturan aliran, jumlah aliran. Kemudian ada katup buang cepat yang berfungsi untuk memperpendek pembuangan udara bertekanan. Kemudian ada katup OR. Kemudian ada katup N. Nah, katup OR di sini inputnya ada 2. Jadi dia berfungsi mengalirkan udara dari kiri, maka dia akan keluar di nomor 2. Jika ada udara bertekanan dari arah kanan, maka dia juga akan keluar di nomor 2. Kemudian untuk katup N di sini fungsinya sama seperti gerbang logika N pada elektronika, di mana ada 2 masukan. Di sini ada 2 nomor 1, kemudian ada 1 output di nomor 2. Jika ada udara bertekanan dari arah kiri dan kanan dengan besar tekanan yang sama, maka udara tersebut akan dialirkan ke nomor 2. Namun jika hanya ada 1 udara yang masuk dari arah kiri, maka udara tersebut akan berhenti di bagian kiri saja. Jadi tidak bisa keluar ke nomor 2. Maka dari itu untuk katup N di sini harus ada 2 input udara bertekanan dari kiri dan kanan dengan besaran tekanan yang sama. Kemudian kelompok ketiga ada katup pengatur tekanan, di mana berfungsi untuk mengatur tekanan yang masuk ke dalam sistem atau mengatur besar kecilnya tekanan di rangkaian. Ada yang berupa katup pengatur tekanan, ada juga berupa sensor tekanan. Di sini merupakan gabungan dari katup pengatur tekanan dan juga katup 3/2, di mana jika udara dari nomor 1 masuk akan berhenti di katup 3/2. Kemudian jika ada udara dari nomor 12, tekanannya sudah memenuhi settingan pegas yang ada di sini, maka udara dari nomor 12 ini akan mendorong katup pembatas ke atas, mengalirkan udara dari nomor 1 untuk mendorong katup 3/2, sehingga udara dari nomor 1 bisa teralirkan ke nomor 2. Jadi merupakan katup yang diaktifkan dengan tekanan, sensor tekanan. Kemudian di sini ada katup tunda waktu atau time delay valve, di mana hampir mirip seperti katup sensor tekanan, hanya di sini yang ditunda adalah waktunya. Jika udara yang diatur sudah memenuhi tangki, maka akan menggeser katup 3/2. Kemudian di sini ada bagian penggerak. Ada penggerak lurus berupa silinder, ada silinder single acting atau kerja tunggal, di mana input untuk udaranya hanya ada 1 arah. Kemudian untuk mengembalikan silinder ke posisi semula bisa menggunakan pegas yang ada di sini, pegas. Ataupun juga jika tanpa pegas, untuk mengembalikan posisinya menggunakan beban dari silinder itu sendiri. Jika dibebani maka akan kembali posisi semula. Kemudian ada silinder double acting atau kerja ganda, di mana untuk memajukan atau memundurkan silinder menggunakan udara bertekanan. Kemudian untuk gerak putar di sini ada semi rotari, di mana dia dapat berputar sesuai dengan derajat atau settingan derajat yang diatur antara 0 sampai 180 derajat. Kemudian di sini ada motor udara atau motor pneumatik yang dapat berputar 360 derajat seperti motor, hanya menggunakan energi udara bertekanan. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kerja katup kontrol arah pada sistem pneumatik. Nah, di sini kita lihat ada contoh katup
kontrol arah ada 2/2, ada 3/2, ada 4/2, kemudian ada 5/2. Nah, cara kerja rangkaian ini bagaimana? Nah, pada saat udara bertekanan mengalir dari kompresor, dia akan masuk ke nomor 1 dari katup kontrol arah. Nah, bisa kita lihat di posisi awal katup 2/2, itu udara terhenti di nomor 1 karena ada bagian terminator atau penyumbatnya di nomor 1. Nah, untuk mengaktifkan katup ini adalah dengan menggeser posisinya dari posisi awal ke posisi kerja. Misalkan seperti ini. Nah, saat katup itu diaktifkan, dia akan bergeser, kemudian sesuai dengan arah panah yang ada di dalam katup, maka dari nomor 1 akan terhubung ke nomor 2. Sehingga udara bertekanan dapat mengalir keluar dari nomor 1 ke nomor 2. Jika kita kembalikan, udara akan kembali terhenti di nomor 1, tidak ada udara yang keluar di nomor 2. Kemudian jika kita lihat di sini ada katup 3/2, maka saat posisi normal, di sini, udara akan terhenti. Kemudian, jika kita aktifkan, katup akan bergeser, sehingga nomor 1 akan terhubung ke nomor 2, dan udara mengalir dari sumber menuju ke nomor 2. Jika kita kembalikan, maka udara dari nomor 1 akan terhenti, kemudian di sini nomor 2 terhubung dengan nomor 3. Maka jika ada udara masuk dari nomor 2, akan dibuang ke nomor 3. Kemudian, untuk katup 4/2, di posisi awal, udara masuk dari nomor 1, keluar di nomor 2. Di sini. Dan jika ada udara yang masuk dari nomor 4, maka akan dibuang ke nomor 3. Nah, jika kita aktifkan katupnya, kita geser, nomor 1 akan terhubung ke nomor 4, sehingga ada udara mengalir ke nomor 4. Nah, udara dari nomor 2 sesuai arah panahnya akan dibuang ke nomor 3. Jika kita kembalikan, maka arah udaranya akan kembali dari nomor 1 keluar di nomor 2, kemudian dari nomor 4 akan mengalir ke pembuangan di nomor 3. Kemudian di katup 5/2, hampir sama seperti katup 4/2, hanya saja pembuangannya di sini ada 2, nomor 3 dan nomor 5. Udara dari nomor 1 masuk, kemudian diarahkan ke nomor 2. Dan dari nomor 4, jika ada udara masuk dari nomor 4, akan dibuang ke nomor 5. Kemudian jika katup kita aktifkan, kita geser, maka arahnya akan berubah dari nomor 1 akan diarahkan ke nomor 4. Kemudian jika ada udara masuk dari nomor 2, akan dibuang di nomor 3. Demikian cara kerja dari katup kontrol arah pada komponen pneumatik. Nah, berikutnya bagaimana menggunakan komponen-komponen ini untuk membuat rangkaian pneumatik. Berikut contohnya. Dalam rangkaian pneumatik ada 2 jenis rangkaian yang bisa disusun, yaitu rangkaian langsung dan rangkaian tidak langsung. Yang dimaksud dengan rangkaian langsung adalah apabila dari sumber kemudian masuk ke katup, dari katup tersebut langsung menggerakkan silinder atau aktuator. Jadi kita lihat di sini, jika katup ini kita aktifkan, udara dari sumber masuk ke nomor 1, keluar di nomor 2, dan akan menggerakkan silinder. Nah, kemudian jika rangkaian tidak langsung adalah jika katup yang
diaktifkan tidak langsung menggerakkan silinder, tapi melalui katup yang lain. Di sini, jika kita aktifkan, nah, saat kita aktifkan, udara dari nomor 1 akan masuk ke nomor 2, kemudian akan menggeser katup yang kedua. Di sini, katupnya bergeser, kemudian udara dari sumber akan masuk katup kedua dan akan menggerakkan silinder. Rangkaian langsung dan tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rangkaian langsung kelebihannya, jumlah komponen yang digunakan akan lebih sedikit dan lebih sederhana. Akan tetapi kita hanya bisa menggunakan satu macam tekanan yang bekerja pada seluruh sistem. Nah, untuk rangkaian tidak langsung, jumlah komponen yang digunakan akan lebih banyak karena kita menambah satu komponen lagi di sini. Akan tetapi kita bisa menggunakan tekanan yang bervariasi untuk beberapa bagian. Jadi misalkan di sini yang digunakan untuk mengaktifkan, kita gunakan atau kita berikan tekanan yang berbeda dengan besar tekanan yang masuk ke silinder. Karena semakin besar tekanan yang dibutuhkan untuk menggerakkan silinder, maka ukuran katupnya juga akan semakin besar. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika memang dimungkinkan untuk menggunakan ukuran komponen yang lebih kecil atau tekanan kecil untuk rangkaian kendalinya, sedangkan rangkaian outputnya menggunakan ukuran katup yang lebih besar dengan tekanan yang lebih besar. Itu untuk rangkaian langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara merakit dari sebuah gambar rangkaian seperti ini ke dalam komponen pneumatik yang sebenarnya. Sekarang kita akan mencoba untuk menyusun sebuah rangkaian pneumatik sederhana berupa rangkaian langsung. Sebelum kita melaksanakan perakitan dan pengoperasian, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu agar pekerjaan kita menjadi lebih lancar dan juga aman. Yang pertama, jelas kita membutuhkan gambar rangkaian seperti ini untuk memandu kita dalam melaksanakan perakitan rangkaian pneumatik. Kemudian selain itu kita juga membutuhkan dokumen untuk perakitan, di mana di situ ada bagian untuk memeriksa kelengkapan, kemudian memeriksa kondisi komponen, dan juga nanti memeriksa setelah rangkaian itu selesai kita rakit sebelum dioperasikan untuk menjamin keselamatan dari operator dan meyakinkan bahwa rangkaian yang sudah kita buat itu sudah sesuai dengan standar atau sudah sesuai dengan rangkaian yang diinginkan. Baik, melihat dari gambar rangkaian yang ada di sini, terdapat beberapa komponen yang kita harus persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada compressed air supply atau di sini adalah kompresor. Kemudian ada air service unit. Kemudian ada silinder single acting. Kemudian ada katup 3/2. Di sini sudah diberi nama 1S1, 1A1, 0Z1, dan 0Z untuk mempermudah kita dalam menemukan komponen ataupun memandu kita dalam melaksanakan perakitan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencari komponen-komponen yang sesuai dengan apa yang ada pada gambar rangkaian pneumatik berikut. Nah, untuk pertama kita siapkan dulu air service unit. Di sini air service unit
sudah kita siapkan. Nah, di sini air service unitnya ada. Kemudian berikutnya kita siapkan silinder single acting. Ya, di sini silinder single acting, di mana hanya ada satu lubang untuk memasukkan udara bertekanan. Kemudian setelah silinder single acting ada pula katup 1S1 yaitu 3/2. Pada gambar katup 3/2 dioperasikan dengan tombol tekan, kemudian kembali dengan pegas. Nah, di sini sudah ada 3/2 dengan pegas. Nah, di sini ini tombolnya. Kemudian jika pada komponen kita juga bisa perhatikan di sini komponennya. Nah, di sini sudah terlihat simbol komponennya. Jadi pastikan komponen yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Nah, setelah semua komponen itu sudah dipersiapkan, langkah berikutnya kita beri label terlebih dahulu pada komponen agar mempermudah kita dalam melaksanakan perakitan. Setelah komponen-komponen kita beri tanda seperti ini, sesuai dengan petunjuk pada gambar rangkaian, maka kita bisa tempatkan komponen pada posisinya, baru kemudian kita hubungkan dengan selang yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kita pasang dulu di area kerjanya. Dalam melaksanakan perakitan, sebelumnya kita harus selalu menggunakan alat pelindung diri agar pekerjaan kita dapat terhindar dari resiko-resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi selama kita melaksanakan pekerjaan. Alat pelindung diri yang kita butuhkan antara lain helm pengaman, kacamata pengaman, kemudian sarung tangan pengaman, kemudian sepatu kerja, dan juga penutup telinga. Tidak lupa baju kerja juga harus kita gunakan. Nah, untuk berikutnya setelah komponen itu sudah tertata pada posisinya, kita tinggal menghubungkan rangkaian sesuai dengan gambar rangkaian yang sudah dipersiapkan. Nah, untuk langkah perakitannya, dari sumber udara bertekanan kita pasang paling akhir. Jadi dari kompresor itu kita hubungkan di bagian paling akhir. Pertama, kita sambung dari 0Z1, keluaran dari air service unit, kita hubungkan ke masukan dari katup 3/2 1S1. Masuk ke nomor 1. Kita ikuti saja seperti apa yang ada pada gambar rangkaian. Kemudian keluaran dari 1S1 nomor 2 kita hubungkan ke silinder single acting 1A1. Setelah selesai penyambungan untuk rangkaiannya, baru sumber tenaga dari kompresor kita hubungkan ke masukan dari air service unit. Di sini. Nah, setelah selesai penyambungan, kita harus konfirmasi lagi apakah rangkaian yang kita buat sudah sesuai dengan gambar rangkaian yang disiapkan. Setelah dinyatakan benar, maka untuk mengoperasikan rangkaian tersebut, kita harus periksa satu persatu sesuai dengan standar dari perusahaan.
Seperti dengan video sebelumnya, untuk mengoperasikan kompresor yang ada standar operasinya, kita juga dalam mengoperasikan rangkaian pneumatik ada standar operating prosedurnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, ada form untuk pengecekan apakah rangkaian tersebut siap untuk dioperasikan. Sebelum mengoperasikan, kita harus periksa semua kelengkapan atau kesiapan rangkaian yang akan kita operasikan, mulai dari kompresor, sesuai dengan standar operasi sebelumnya. Kompresor harus kita periksa dulu apakah kompresor itu layak untuk kita gunakan. Kita cek terlebih dahulu untuk katup pembuangannya, apakah sudah tertutup, kemudian tekanannya apakah sudah memenuhi atau mencukupi kebutuhan rangkaian, kemudian oli yang ada di mesin kompresor ini apakah masih layak, masih mencukupi, kemudian bagian-bagian pengaman juga apakah sudah terpasang dengan baik. Jika sudah, maka kita isikan dalam lembar pemeriksaan. Setelah kompresor kita periksa layak untuk digunakan, maka berikutnya kita memeriksa kelayakan pada rangkaian pneumatik yang kita buat. Yang pertama, apakah sambungan dari kompresor menuju ke air service unit sudah baik, tidak longgar. Kemudian keluaran dari air service unit menuju ke komponen berikutnya apakah sudah terpasang baik. Jika semuanya sudah diperiksa, kita harus masukkan lagi ke dalam lembar pemeriksaan. Setelah siap untuk dioperasikan, maka langkah berikutnya adalah menyalakan atau memberikan suplai udara ke rangkaian. Nah, di sini kita buka sumber dari kompresor. Dan setelah kompresor kita aktifkan, kita harus memeriksa apakah tekanan pada air service unit sudah sesuai dengan kebutuhan rangkaian. Kita periksa di manometer, di sini menunjukkan 4,8, di mana kebutuhan mesin kita misalkan 5, maka kita harus atur dulu. Setelah sesuai, kita kunci. Setelah tekanan kita atur sesuai dengan kebutuhan mesin, maka langkah berikutnya kita alirkan udara bertekanan dari air service unit menuju ke rangkaian. Kemudian jika sudah siap, kita aktifkan dengan menekan tombol 1S1. Di sini jika tombol ditekan, silinder akan bergerak maju. Kemudian jika tombol ini kita lepas, maka silinder akan mundur kembali. Hal ini dimungkinkan karena udara dari air service unit saat tombol ini kita tekan akan mengalir keluar menuju ke silinder untuk mendorong piston maju. Nah, jika tombol ini kita lepas, suplai udara dari tombol 1S1 akan terhenti, sehingga pegas yang ada di dalam silinder ini akan mendorong piston kembali ke posisi semula. Demikian proses perakitan pada rangkaian pneumatik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.